Oke, baik. Jadi untuk materi grammar for this evening itu akan membahas kurang lebih 4 topik dan keempat-empatnya ini banyak nanti yang akan muncul juga di materi listening seperti itu ya. Maksud saya di nomor 1 sampai 30 part A ini juga muncul terutama di materi conditional sentence seperti itu. Bedanya dengan grammar itu nanti adalah kalau di grammar soalnya gitu ya yang ditanyakan adalah the way you remember the form atau rumusnya seperti itu. Karena kalau di grammar namanya juga grammar kita berbicara tentang form atau rumus seperti itu ya. Tapi kalau di listening yang akan ditanyakan kalau masih ingat soal listening kemarin ya kemarin malam itu sebenarnya juga ada soal conditional sentence, tapi yang ditanyakan itu adalah meaningnya, seperti itu. Jadi itu perbedaan antara conditional sentence di grammar dan juga conditional sentence di listening. Gitu. Jadi kalau karena poinnya kan conditional sentence itu adalah perandai-andaian ya, seperti itu. Jadi kalau di listening itu maksud dari perandai-perandaiannya apa gitu. Tapi kalau di grammar itu yang kita cari nanti adalah susunannya seperti itu ya. Jadi grammarnya, grammaticalnya seperti itu. Terus ada paired conjunction. Paired conjunction itu kemarin kita sudah bahas sedikit yang saya bilang paralel itu loh guys. Jadi paralel itu di mana dia the left one sama the right one seperti itu ya. Itu seimbang. Entah itu kalimat, entah itu kata, entah itu phrase seperti itu tuh seimbang gitu. Jadi kalau yang kiri itu singular, maka yang kanan juga harus plural gitu. Paired conjunction seperti itu. Terus juga karena di sini fokusnya paired conjunction itu ada di conjunction-nya seperti itu. Berarti nanti kita fokusnya di conjunction atau kata hubung yang memang mereka itu tidak bisa dipisahkan. Gitu. Terus ada kata another, the other sama others. Oke, another, the other sama others ini bagian daripada word choice atau pemilihan kata seperti itu. Kalau dalam bahasa Inggris itu banyak sebenarnya, tidak hanya another, the other sama others. Nanti kalau ada waktunya, saya akan tampilkan juga yang lain seperti itu. Terus habis itu ada juga comparison degree. Itu comparison degree itu perbandingan seperti itu ya. Comparison dan eh, superlatif seperti itu. Oke, saya sambil bukakan yang lain juga. Hmm, oke, oke, oke. Kita mulai dengan topik. Oke, sorry, sorry. Kita mulai dengan topik yang pertama ya, teman-teman. Yang pertama adalah paired conjunction. Oke, di sini kita akan bahas 4 paired conjunction. Saya besarin ya. Oke, namanya aja conjunction atau kata hubung seperti itu, di mana kata hubungnya itu adalah ini dua-duanya ini ya dalam satu kalimat itu, dan di mereka tuh paired tidak bisa dipisahkan, mereka berpasang-pasangan. Jadi kalau teman-teman nanti menemukan ada kata either, maka di situ harus ada kata or. Begitupun juga jika di sebuah kalimat itu ada kata neither, maka di situ juga pasangannya, conjunctionnya itu adalah kata nor. Gitu. Not only itu pasangannya adalah but also. Both itu pasangannya adalah and. Begitu. Oke, bisa diingat baik-baik nggih. Jadi di situ ada 4, either, neither, not only, sama both. Sama both, seperti itu. Yang membedakan keempat ini itu adalah kata kerjanya. Gitu ya, teman-teman. Kata kerjanya. Belum full screen. Iya, iya. Memang nggak full screen. Tapi ini kelihatan kan ya? Meskipun nggak full screen. Atau nggak kelihatan, atau terlalu kecil. Iya, memang nggak full screen. Oke, oke. Oke, jadi
Yang membedakan itu adalah kata kerjanya ya, teman-teman sekalian. Maksudnya gimana? Jadi kalau untuk, oke sebentar ya, saya berikan yang lain. Nah, jadi kalau untuk kata uh, not only but also sama either or neither nor itu subjeknya ya subjek itu yang paling dekat dengan kata kerjanya itu yang menentukan kata kerjanya. Paham nggak sih? Jadi kan subjeknya nanti ada dua ya. Nih ya, contohnya kayak gini. Not only my mother, but also my sister is here. Oke. Terus subjeknya dua kan, satunya my mother, satunya my sister. Nah, di sini kata kerjanya, teman-teman ya, itu kita gunakannya, nah, di sini kata kerjanya itu kita gunakannya singular. Kenapa bisa singular? Karena ini si subjek yang dekat dengan kata kerja itu satu. Meanwhile, jika subjek yang dekat dengan kata kerjanya itu plural, contohnya kayak my parents ini, not only my sister but also my parents. Nah, di sini kita kata kerjanya gunakannya are. Gitu ya. Ingat baik-baik ya teman-teman. Jadi ini berlaku seperti ini, itu berlaku di paid conjunction 3 ya. Not only but also, neither nor, sama either or. Begitu. Jadi mereka bertiga, maksudnya paid conjunction 3 ini, itu depends on the subjek yang paling terakhir atau kedua. Gitu. Seperti itu. Tapi kalau both gimana, Miss? Kalau both sama N itu sudah pasti dia plural. Karena kan both itu artinya keduanya ya. Gitu. Jadi dia pasti akan selalu plural. Seperti itu. Gitu ya. Jadi untuk paid conjunction, saya ulangi sekali lagi, em, tidak selalu singular, tidak, tapi yang menentukan dia singular ataupun plural yaitu di subjek terakhir yang dekat dengan kata kerjanya. Nah, ini biasanya nanti yang akan error. Seperti itu yang kalian harus mencari keerorannya biasanya di situ. Oke, sekarang kita ke contoh soalnya. Kita coba ya. Hehe, sorry, sorry, sorry. Saya hapus dulu. Nah, oke, oke, silakan. Kalau nomor satu di sini sudah ada jawabannya ya. Both the teacher and the student are here. Kalau nomor dua kira-kira apa? Ini kata kerjanya. Neither the teacher nor the student titik-titik here. Bisa dipilih is atau are. Silakan. Is, oke. Good. Coba nomor 4. Nomor 4 ini kira-kira apa jawabannya ya? Good. Are. Kalau nomor 7. Nomor 7. Are. Nice. Ya, bisa ya. Jadi kalau di situ kita belajarnya dari si both karena pasti dua gitu ya. Coba nomor 8. Coba nomor 8. Nomor 8 kira-kira apa? Oke, berarti tidak terkecoh ya. Good. Ya, karena nomor 7 dan nomor 8 itu sama-sama menggunakan both. Jadi meskipun nomor 7 di sini subjeknya teachers, dan yang nomor 8 tuh subjek keduanya teacher, nggak ngaruh. Tetap kita gunakannya both. Sorry, kita tetap to be-nya menggunakan are. Good, semuanya. Nice try. Mudah kan ya? Oke, itu paired conjunction ya, teman-teman semuanya. Terus yang kedua itu ada word choice. Oke, word choice itu maksudnya apa? Pemilihan kata yang memang itu tepat dan sesuai. Maksudnya gimana? Kalau singular ya kita pakainya apa, kalau plural kita pakainya apa. Di sini itu kasusnya ada another, the other, sama others.
Oke, another lainnya, the other dan lainnya, others itu dan lain-lain. Seperti itu. Oke, kalau others itu biasanya kita taruhnya di belakang ya, teman-teman. Jadi kalau others itu kita taruhnya di belakang tanpa ada embel-embel. Kenapa? Karena biasa layaknya dalam bahasa Indonesia, misalkan Fikri, koma, Laila, koma, dan lain-lain gitu. Jadi itu kita gunakannya others tanpa ada embel-embel subjek atau noun apapun. Seperti itu. Tapi berbeda lagi kalau semisal ini itu another sama the other. Nah, kayak gini tuh. Dia bisa berdiri sendiri, dia bisa diikuti oleh subjek. Seperti itu. Dia bisa berdiri sendiri, dia bisa diikuti oleh sorry, bukan subjek. Subjek bisa, objek bisa. Yang penting benda. Dan untuk other, ya, di sini kan the other ya. Di sini the other, di sini kita gunakannya other. Oke, bisa di sini the other book, di sini kita gunakannya the other books. Bisa terlihat ya bedanya ya. Jadi kalau ketika gunakan the other, itu bisa kita gunakan dua-duanya, singular dan plural. Diikuti oleh benda yang singular plural. Tetapi kalau another, ini beda lagi kalau kata another, itu harus selalu diikuti oleh kata benda yang singular atau satu. Gitu ya. Ini bisa diingat baik-baik. Jadi nanti misalkan ya, ini bukan I have. Misalkan dimulai dari another book is on the table. Gitu. Jadi ini sudah pasti dia adalah singular. Another book is on the table. Gitu ya. Dan ya, itu dia tadi penggunaan another, the other, sama others. Seperti itu. Ini hanya sebagian lagi daripada word choice. Nanti kalau ada waktunya, saya akan berikan yang lain-lainnya juga. Kenapa? Karena word choice itu juga ada selain other, the other, tapi juga ada kayak semisal penggunaan kata lay dan lie. Terus habis gitu penggunaan kata alike, unlike, dislike, seperti itu. Nanti kalau ada waktunya akan saya share up skin. Oke, that is another, the other, dan juga others. Ingat baik-baik, another itu selalu singular, the other itu bisa singular plural, gitu ya. Kalau others itu udah pasti dia plural dan dia di paling belakang. Seperti itu. Next ada comparison degree. Oke. Saya kalau sebut comparison degree itu kayak 1 banding 1 gitu ya. Tapi kalau superlatif itu 1 banding banyak. Jadi kalau comparison degree itu 1 banding 1, kalau superlatif itu 1 banding banyak. Atau kita kalau anak muda zaman sekarang tuh ngomongnya sih paling gitu ya, teman-teman. Nah, comparison degree itu bisa dia bentuknya positif. Oke. Contohnya kalau yang positif dia akan menggunakan kata S, titik-titik S. Nah, titik-titik ini harus diikuti oleh adjektif, teman-teman. Bisa juga menggunakan adverb, bisa. Seperti itu. Tapi paling lazim itu kita gunakannya adjektif. Seperti itu. Jadi, John is as smart as Jack. Berarti dia setara. Satu-satu yang kiri dengan yang kanan itu sama-sama setara. Gitu. Meanwhile, kalau kita gunakannya more, nah, more titik-titik than, seperti itu, maka 1 itu akan lebih daripada yang lain. Seperti itu, 1 banding yang lain. Gitu. John is smarter than Jack. Oke. John is more diligent than Jack. Nah, kapan kita menggunakan er di kata tersebut, kapan kita menggunakan more, ketika kata adjektif yang kita mau itu hanya 1 syllable. Suku kata, syllable itu suku kata. Contohnya adalah smart, itu cuma 1 kan. Tapi kalau kita gunakan kata adjektifnya itu more than 1 syllable, contohnya diligent, itu ada 3. Nah, di situ kita gunakannya more. Seperti itu ya. Dan mereka itu baik more, itu harus diikuti oleh than. Apalagi kalau ini konteksnya komparatif ya. Jadi gitu ya, kalau ini konteksnya komparatif dan ada 2 objek atau benda seperti itu yang dibandingkan, berarti dia harus menggunakan more dan harus menggunakan than. Karena di situ pasti ada more, tapi kadang di kalimat itu kalau error itu nggak ada than-nya. Kayak gitu, misalkan gitu ya. Jadi diingat baik-baik, more itu harus pasangannya dengan than. Atau yang gunakan er ini kita gunakan than.
Terus juga kalau superlatif. Nah, superlatif itu si paling tadi kata saya, sama konsepnya sama seperti si komparatif. Bedanya adalah kita gunakannya kata the dan menggunakan kata est. Kalau dia satu syllable, smartest di belakang kata adjektifnya. Tapi kalau misalkan dia more than one syllable, gitu ya, dia akan menggunakan kata most, gitu. The most diligent among the students. Dan harus ada subjek lain yang lebih banyak, gitu ya. Contohnya kayak John is the smartest in his class. Berarti kan di dalam kelasnya kayak gitu. John is the most diligent di antara the students. Nah, kan ini ada dua gitu loh, guys. Seperti itu. Jadi, penggunaan komparatif dan superlatif itu dia tidak akan pernah lepas kalau si komparatif itu more than, itu akan selalu bersama. Dan superlatif itu kata the-nya. Jadi jangan lupa ya, kata the sama most kalau dia syllable-nya lebih daripada satu. Seperti itu. Dan di comparison itu juga ada tentang yang namanya sebab akibat. Teman-teman, sebab akibat itu yang kayak gimana sih? Mungkin kalian sering banget melihat kata ini dan cara penggunaannya itu seperti ini. Sebentar ya, saya bukakan dulu. Oke, terlihat tidak? Ini kita sebutnya double atau paralel komparatif. Oke, the harder she works, the faster she can be rich. Nah, ini berbeda dari konsep superlatif dan komparatif tadi ya, teman-teman. Dimana kalau tadi kan superlatif itu kita gunakannya the most. Harus ada kata the-nya. Terus kalau komparatif itu harus ada kata more atau ada er-nya di belakang kata itu. Terus ada kata than gitu. Tapi di sini enggak. Di sini itu adalah sebab karena ya sebab akibat gitu ya, paralel komparatif gitu. Jadi ini kalau kalau ini penggabungan antara komparatif dan superlatif gitu ya. Jadi harus diawali oleh kata the dan harus menggunakan kalau tidak bisa menggunakan more, maka kita gunakannya er. Seperti itu. Contohnya ini harder. Tergantung adjektifnya. Gitu. Jadi harus ciri-cirinya seperti ini. The harder she works, the faster she can be rich. Kalau di bahasa Indonesia kan semakin gitu ya. Gitu ya. Semakin dia bekerja keras, gitu nggak sih? Semakin cepat dia menjadi kaya. Nah, artinya kita gunakan penggabungan komparatif superlatif di sini itu artinya semakin gitu. Begitupun juga contoh yang di bawah ini ya. The more books you read, the higher score you get. Gitu. Jadi nanti, nah, kira-kira nanti soalnya seperti apa? Kira-kira nanti soalnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Coba silakan, ya, silakan bisa dijawab Bapak Ibu, Mas Mbak. Titik-titik time he exercises, titik-titik he will be. A, B, C, or D. C. Hmm. Hmm. The more time he exercise, the stronger he will. Ya, A. Kalau C kurang tepat ya. Karena di sini kita ada the more stronger, double gitu ya. Udah pakai more, masih pakai stronger. Jadi harus pilih salah satu. Bisa? Bisa ya? Semuanya. Gampang ya? Terus habis gitu, tidak semua kata tidak semua kata adjektif itu kita bisa gunakan more dan juga most. Ada beberapa kata yang tidak bisa digunakan more dan most, atau lebih tepatnya dia akan berubah uh, katanya, bukan contohnya ini. Misalkan kita gunakan kata bad, gitu ya. Berarti kalau di compare itu maunya gitu, semakin buruk. Terus kita gunakannya the more bad atau the better, itu nggak ada ya. Kalau dikomparatifkan kita gunakannya worse, kalau superlatifnya kita gunakannya worst, gitu. Jadi eh, ya, jadi jangan sampai ada kata bedes, itu nggak ada. Bedes ada, tapi bukan maknanya ini ya. Gitu.
Dan juga kalau good itu kalau dikomparatifkan bukan better, she will get better atau she will get gooder, nggak ada, tapi adanya better. Ini adalah 10 nggak sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Yang tidak bisa digunakan more ataupun tidak bisa digunakan most, tidak bisa juga digunakan AR seperti itu atau EST. Jadi harus berubah seperti ini. Oke. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah conditional sentence. Conditional sentence atau kalau kita dalam bahasa Indonesia itu namanya perandai-andaian, seperti itu ya, teman-teman. Conditional sentence atau perandai-andaian dalam bahasa Indonesia. Di bahasa Inggris itu ada 3 tipe yang harus, kalau di grammar itu teman-teman harus mengingat teorinya, formnya, seperti itu. Kenapa? Karena nanti soalnya akan berhubungan dengan format. Seperti itu. Tapi kalau di listening itu tidak ditanyakan formnya, tapi kalau di listening itu ditanya meaningnya, gitu ya. Contohnya adalah, misalkan gini, if I got $1 billion now, I would buy a bike made of gold. Kalau saya mendapatkan $1 billion sekarang, saya akan membeli a bike made of gold. Sepeda yang terbuat dari emas, gitu kan ya. Tapi kalau di listening, meaning daripada kalimat ini itu adalah kebalikannya. Berarti dia bisa beli, nggak bisa. Kenyataannya dia tidak bisa beli dan kenyataannya dia tidak memiliki uang $1 billion. Gitu. Jadi kalau di listening ditanyanya seperti itu. Sebentar ya. Maaf ada interupsi. Gitu kan. Jadi kalau di listening, yang ditanyakan itu adalah meaningnya, di mana itu pasti kebalikan daripada kalimat yang disampaikan. Meaning daripada conditional sentence seperti itu. Tapi kalau di grammar, itu yang ditanya apanya nanti? Yang ditanya adalah grammaticalnya. Jadi ini nih, semisal ada kalimat ini ya, habis gitu ininya kosong. Gitu. Nah, di sini yang harus teman-teman berikan jawaban gitu ya. Modalnya kira-kira kita pakainya apa? Kayak gitu. Kalau tipe 1 modalnya kita gunakan will. Karena dia menggunakan verb 1. Jadi harus menggunakan will. Seperti itu. Terus kalau tipe kedua, nah ini yang tipe kedua, if menggunakan verb 2, diikuti oleh verb 2. If I got, itu harus selalu menggunakan got. Gitu ya. Karena dia verb 2. Terus modalnya itu harus diikuti oleh, kalau will berarti satunya adalah would. Modal yang would. Modal would dan diikuti oleh verb 1. Seperti itu. Tapi kalau tipe ketiga yang harus teman-teman ingat adalah dia akan selalu menggunakan kata had setelah if dan verb 3. If John had ridden his bike carefully, gitu, he would not have gotten an accident. Jadi if diikuti sama had di sini, terus verb 3-nya adalah ridden di sini ya. Gitu. Terus kalimat keduanya adalah modalnya kita gunakan would. Nah, terus juga menggunakan past have verb 3. Jadi would not have gotten, gitu, have gotten. Jadi modal pas sama have dan verb 3. Karena have itu pasti diikuti sama verb 3 ya kalau dia kata kerja. Have, has, had tuh selalu diikuti oleh verb 3 kalau dia fungsinya sebagai kata kerja. Oke. Jadi ulangi sekali lagi yang harus teman-teman uh, pahami kalau di grammar itu pasti ditanyakan adalah formnya seperti itu. Kalau di grammar. Terus di conditional sentence itu kita juga ada yang namanya inverted. Oke. Jadi inverted itu apa?
Seperti namanya, inverted itu kebalik kan ya. Jadi dibalik gitu ya teman-teman ya. Invert itu dibalik. Invert, jadi dibalik. Apanya yang dibalik? Di sini yang dibalik adalah subjek dan kata kerjanya yang awalnya subjek verb, terus habis itu dia menjadi verb subject. Ini sebenarnya selalu kita lakukan in our daily life. Contohnya nih ya, kalimat there are 4 books on the table. Tanpa kalian sadari, subjek, misalkan saya tulis saja ya, there are 4 books on the table. Tanpa kita sadari, dari kalimat ini, itu sebenarnya pembalikan. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena there itu bukan subjek. Subjeknya itu di mana? Subjeknya adalah 4 books. Nah, terus kalau kita tahu ini adalah kata kerja, ya jelas gitu. Karena ini are, to be gitu ya. Ini adalah kata kerja. Nah, di sini kan kita tahu bahwa dari susunan kalimat ini sebenarnya itu ada kata kerja dulu, baru ada subjeknya. Dan apakah itu fine, boleh, boleh gitu loh. Gitu ya. Jadi invert itu eksis ada di mana verb itu didahulukan sebelum subjeknya. Seperti itu. Tapi hanya ada dalam 5 situasi. Nah, salah satunya di conditional sentence. Seperti itu. Ini bukan masuk kalimat conditional, bukan ini. Ini bukan kalimat conditional sentence ya. Saya cuma memberikan contoh aja. Jadi salah satu yang bisa dibalik, yang bisa di-invert itu kalau dia bentuk kalimatnya conditional sentence. Begitu. Tadi kita udah belajar conditional sentence itu kan dimulai dari kata if, oke? If dan if. Seperti itu. Oke. Nah, contoh kalimatnya seperti ini ya, teman-teman. If I were a celebrity, I would be a famous. Kenyataannya dia bukan selebriti, oke? Dia tidak famous kalau di listening. Tapi kalau di grammar itu dibalik. Jadi yang nanti teman-teman baca di soalnya seperti itu ya. Ini akan bentuknya kurang lebih akan seperti yang di bawah sini. Jadi ini yang awalnya if I were a celebrity gitu, terus berubah menjadi were I a celebrity, I would be famous. Gitu. Jadi if-nya dihilangkan, kalau di invert sini ya, di conditional sentence yang di invert, if-nya tiba-tiba hilang, terus diawali oleh kata were. Dan ini bukan kalimat tanya, saya ulangi sekali lagi. Biasanya kan kalau menggunakan to be di awal, are you sick? Atau are you okay? Gitu. Itu kalian berpikir itu kalimat tanya. Itu kalau itu memang kalimat tanya. Tapi ini konteksnya kalau kita gunakan were sama had, nah ini konteksnya sudah menjadi conditional sentence. Were I a celebrity, I would be famous. Begitupun juga, nah, kalau semisal dia di conditional sentence menggunakan kata had, tipe ketiga ya tadi ya, tipe ketiga berarti ya. If I had visited my grandma, she would have been happy. Kalau teman-teman lupa, ini yang tipe ketiga yang ini ya. Kita gunakan had dan verb 3. Jadi, sekali lagi sama seperti yang di atas, if-nya tuh akan hilang. Lalu head-nya sebagai kata kerjanya itu, atau auxiliary kita sebutnya, itu akan di depan. Nah, terus baru si subjeknya, terus diikuti oleh kata kerjanya yang mengikuti head. Karena kan memang head itu, kalau dia sebagai kata kerja ya, have, has, had, seperti yang tadi saya sampaikan, mereka tidak bisa berdiri sendiri, harus diikuti oleh verb 3. Kalau fungsinya sebagai auxiliary di sini. Had I visited my grandma, she would have been happy. Nanti biasanya yang tiba-tiba hilang tuh ya begini guys. Seret gitu. Nah, jadi di sini teman-teman harus memikirkan ini apa ya kira-kira jawabannya seperti itu di ABCD-nya itu ya. Pilihan jawabannya kalau nggak pakai if berarti diawali oleh kata had gitu ya. Karena ya cuma itu jawabannya benar gitu ya. Kalau nggak pakai if, ya dia pakai had. Karena di sini kita gunakannya would have been. Di sini ada have been. Seperti itu. Kalau bukan jawaban ini, ya berarti ya tadi yang tadi kita tulis itu ya. Tuh guys. Oke.
itu adalah conditional sentence. Saya ulangi sekali lagi, conditional sentence, terutama materi ini, itu muncul di listening. Jadi bisa diperhatikan baik-baik ya. Kita ke pertanyaan pertama. Ya, silakan. Apakah ada yang bisa menjawab? Dan kalau bisa kasih tahu saya ini tipe 1, 2, apa 3? Ya, good. Eca dan Mbak Tri. Thank you. Ya, ini tipe kedua ya. Nice. Karena jelas di sini kita gunakannya would understand what he said. Good. Lanjut, sekalian sama tipenya ya, kalau bisa. Silakan. Nomor 2. Ya, thank you Mbak ya, Eca dan Mbak Tri. Nice. Ini tipe kedua. Kalau kalian apa sih namanya itu? Memperhatikan tipe kedua tuh dia akan menggunakan verb kedua, verb to. Oke, lanjut nomor 3. Silakan. Hmm, Nomor 3. Saya terlalu cepat kah? Kalau terlalu cepat bisa angkat tangan dan bertanya ya. Ya, kok dari tadi Eca sama Tri terus sih? Mbak Eca atau Mas? Ya, Eca dan Tri. Oke, ya betul. Ini adalah B dan tipe kedua. Semuanya tahu nggak kenapa di sini kita gunakannya were? Tahu ya? Atau mungkin ada yang belum tahu, em, apapun subjeknya, kalau di conditional sentence, apalagi dia menggunakan if atau tidak menggunakan if gitu ya, apapun subjeknya, dia akan selalu menggunakan were ya, subjeknya. Kalau kita tahu sebenarnya kalau di kalimat biasa, subjeknya itu I, she, he, it, itu to be-nya akan menggunakan was, gitu. Tapi kalau ini conditional sentence, itu kita akan selalu menggunakan were, apapun subjeknya. Kalau teman-teman bingung, mungkin nanti teman-teman bisa sambil mendengarkan lagunya Beyonce nggak sih? Ya, kalau nggak salah Beyonce judulnya If I Were a Boy. Ya, itu kalimat-kalimat di situ tuh menggunakan conditional sentence. If I were a boy, di mana itu artinya adalah jika saya seorang anak laki-laki. Itu ya. Ya, ini tipe kedua, karena ini kita gunakan were, dan dia adalah past. Good. Gampang ya? Lanjut, nomor 4, sama tipenya. Ouch. Mm-mm. Good. Nah, gampang ya? Ya, kalau ini karena kita di sini if you study, nah studinya di sini kita gunakan verb satu, maka kita harus menggunakan will. Good. Good. Lanjut ya. Tipe keberapa? Dan jawabannya apa? 3, jawabannya adalah C. Nice. Bagus ya. Bisa ya semuanya ya. Oke. Oke, jadi kalau di grammar soalnya kurang lebih nanti akan seperti ini. Tapi kalau di listening, saya ulangi sekali lagi, yang ditanyakan adalah meaning-nya. Jadi nanti silahkan dicari meaning-nya daripada kalimat ini. Karena kalau kita, he might have forgotten if I had not reminded him.
Berarti artinya adalah dia lupa, gitu ya, teman-teman. Dia lupa, pada intinya gitu. Oke, itu untuk multiple choice atau yang soal yang pertama di bagian part A kalau di grammar. Coba sekarang kita kalau error analysis ya. Oke. Oke, nomor satu. Kira-kira ada yang tahu mana yang salah? C. Hmm? C. Oh, yang tadi ya. Yang mana kira-kira yang salah, teman-teman? More long. Good. More long itu salah karena harusnya dia longer. Nice. How about number two? What is your answer? Nomor dua ada yang tahu nggak? Mhm. A more. Thank you, Mbak Tri. Ya, jadi kalau di atas nomor satu itu kita gunakan yang komparatif, ya karena di sini ada kata then. Tapi kalau nomor dua itu yang salah adalah more, oke? Karena setelahnya nggak ada kata then. Nah, maka di sini harusnya kita gunakannya the most, gitu ya. The most dangerous animal of North America. Number three, what is your answer? Climate, soil type, and availability of water. Are the most critical factors. Harusnya apa kalau then itu salah? Kalau then salah harusnya apa? Ada yang tahu nggak? Oke. Are the most critical factors for selecting? Ya, boleh. For bisa, in bisa. Oke. Selanjutnya, nomor 4, 5, dan 6. Silakan nomor 4, jawabannya apa? Ya, bagus. The most controversial. Ya, harusnya the most controversial ya, nggak ada the controversialist. Number 5, what is your answer? Thank you, Echa. The widely used natural fiber of all is cotton. Harusnya, aduh, the widest. Iya kah? The widest tah? Hmm. The most, good. The most widely used. Nggak, tadi saya sudah sampaikan ya, jadi penggunaannya itu adjektif, sorry, untuk more sama most di komparatif dan superlatif itu tidak hanya untuk adjektif, tapi juga untuk adverb. Number 6, what is your answer? Onan ini udah jawab dah, nomor 6. The most salah, gitu kah? Mana nih yang salah kira-kira? Protein molecules are the most complex.
Yang the most-nya apa then-nya yang salah? Then are the most complex in the molecules of carbohydrates. Good. Nice everyone. Nice try. Lanjut ya. Oke, silakan dicari kesalahannya. Nomor 1. Baru saja tadi kita bahas ya, buat nomor 1 ini. Kalian tahu nggak kira-kira yang salah apa? Hmm, Thank you. A spoons, ya. Good. Jadi ini maksud daripada contoh kalimat yang tadi saya sampaikan. There are 4 books on the table. Nah, di sini kita tahu there was a spoons. Gak mungkin di sini banyak S-nya, apa spoonnya, jadi harusnya a spoon. Satu doang. Good. Number 2. What is your answer? What? Ya, water seharusnya water. Nice try. Number 3. What is your answer? Bisa ya? Gampang nggak sih? Ya, he's going to the bookstore tomorrow because he needs di sini ada kata maka harus diikuti oleh singular juga. Nice try. Coba lanjut. Yuk, another one. One. Karena di situ ada kata another. Nice, harus diikuti sama kata yang satu ya. Boleh? Bagus, bagus. Selanjutnya, student. Ya, harusnya student saja, nggak pakai S studentsnya. Bagus. Nomor selanjutnya, nomor 9. A female student. Another. Good, man. Harusnya other ya, Eca. Bagus. Karena di sini kita ada kata moons. Ya, harusnya di sini other moons of Uranus. Oke, good. Selanjutnya, sebentar. 10. Apa kira-kira yang salah? Gimana sih? Nomor 10. Ya, itu benernya another ya. Ya, yang salah di sini other. Good. Other interesting aspect. Karena di sini kita subjeknya adalah has been. Subjek kata kerjanya adalah has been. Berarti dia harusnya satu gitu ya. Good. 11. Apa kira-kira yang salah? Bagus. Thank you, Laila. And itu salah. Oke. Karena di sini kita ada kata either. Ya, jadi ini harusnya kita gunakannya or. Gitu. 12. Phonology salah. Harusnya phonological. Grammatical and phonological form. Bagus, berarti ini harus sama ya.
Bisa ya teman-teman, jadi harus sama antara yang kanan sama yang kiri. Seperti itu. Lanjut, 13 silakan. Apa yang salah? 13? Good. Apa yang salah? Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih bingung, karena di sini kita ada kata both, dan ini diikuti oleh feeling, verb ing, seperti itu ya. Maka setelah N-nya itu juga sama ya, jadinya applying. Seperti ini. Oke, 14. Ada yang tahu nggak kira-kira? Apa jawabannya? The moon has no... Gampang ya? Good. No atmosphere, ya, no air, and no water. Harusnya ya. Watery itu adjektif. Lanjut, 15. Ya, Benning. Good. Jadi, karena di sini ada kata not only, ya, not only, dan dia diikuti sama verb satu kan. Not only put, bla 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 bla, gitu. Terus habis itu di sini conjunctionnya, paid conjunctionnya, but also. Maka di sini juga harus sama, kita harus menggunakan verb satu. Karena di depan kita gunakan verb satu setelah kata not only. Selanjutnya, nice, nice try. Yep. Karena di sini, ya betul, visiting ya, harusnya itu adalah visitor. Karena di sini setelah kata both, itu di noun ya, students, benda, maka di sini juga harus orang juga. Terakhir ya, nomor 17 kayak, ya ini terakhir. Ya, N yang salah ya. Ya, jadi N ini salah karena di sini kita, dalam kalimat ini kita tahu di sini ada kata not only, dan pasangannya adalah but also, bukannya and also. Seperti itu. Udah, apakah ini mudah teman-teman? So far, so good, so nice? Bisa ya? Oke. Karena tadi saya sudah janji, mari saya berikan em, ekstra juga. Sebentar ya. Jadi ini yang saya maksud tadi dengan yang namanya word choice. Selain another, the other, sama others tadi itu ya. Kita juga ada yang namanya like, alike, unlike, dan dislike. Ada yang tahu kira-kira perbedaannya dari keempat kata ini? Ada yang tahu nggak? Like, alike, unlike, and dislike. Ada yang tahu kira-kira artinya apa? Oke, jadi oke, saya jelaskan ya. Jadi kalau di sini like sama alike, nggak ada yang jawab. Suka seperti tidak, tidak suka. Oke, like, thank you Mbak Antania. Oke, jadi eh, like itu memang artinya suka, ya. Tapi bisa jadi juga yang lain, yaitu adalah seperti. Kalau di sini dia artinya adalah
similar ya. Like dan alike di sini artinya adalah similar atau mirip. Seperti itu. Jadi bisa artinya dua ya. Jadi di sini artinya mirip. Contoh kalimatnya gini, Kikan and Kiki work in a like manner. Ini dipisah ya, oke? A spasi like manner. Seperti itu. Jadi mannernya mirip. Seperti itu. Manner atau ya mannernya Kiki sama Kikan itu mirip. Tapi kalau kita gunakannya alike di sini, ya, since they are twins, Kikan and Kiki are alike. Ini juga mirip atau serupa. Kayak gitu. Jadi ini artinya seperti, sorry bukan seperti, mirip gitu ya, mirip dan sama. Meanwhile kalau di sini artinya adalah, meanwhile kalau like sama unlike di sini tuh jadinya adalah seperti dan tidak seperti. Oke, jadi kalau like Kikan, Kiki is also 19 years old. Jadinya seperti, sama. Tapi kalau yang ini, unlike Kikan, Kiki has long straight hair. Berarti tidak seperti. Jadi kalau Kikan itu punyanya long, berarti tidak, kalau si Kiki ini punyanya long straight hair, berarti Kikan tuh kebalikannya. Kayak gitu. Gitu ya teman-teman, jadi berkebalikan. Seperti. Oke, meanwhile ada kata dislike di sini yang artinya itu kalau di verb artinya tidak suka. Tapi kalau dia di noun, dia jadinya ketidaksukaan. Gitu ya. I dislike the idea of running in cold weather. Gitu. Saya tidak suka. Nah, ini jadinya saya tidak suka. Tapi dislike itu juga bisa menjadi kata benda. Yang artinya adalah ketidaksukaan. Jadi, Nurul has a dislike of cold weather. Jadi teman-teman jangan sampai keliru ya. Jadi kedua hal ini tuh sama tapi artinya beda. Oke, jadi kalau ini jawabannya apa kira-kira? Like, alike, unlike, unlikely. Oke, bagus. Bagus. Like ya. Seperti mamal lainnya, dolphin memiliki lungs. Karena semua mamal punya lungs ya. Kan? Bisa teman-teman? Gampang ya? Hmm. Terus habis gitu ini tadi sudah other, the other, sama another. Coba lagi ini ada yang bisa nggak? The another, others, other atau another. Good aja. Another. Karena di sini kita ada is controlled ya. Jadi otomatis subjeknya harus selalu singular. Nice. Oke. Kalau ini ada yang bisa nggak? Penggunaan tell sama say. Kenapa Eca kok bertanya balik? Told. Harus yakin ya jawabannya. Ya, jawabannya adalah told. None, bukan said. Oke, jadi ini penggunaan tell sama say itu diingat baik-baik. Kalau tell, oke, focus more on the content. Oke, tapi kalau say itu focus on the word someone said. Seperti itu. Nah, makanya kan the conflict eh, the conflict mengatakan bahwa dia seperti itu menyampaikan bahwa dia mengatakan sebenarnya, tetapi kayak gitu loh. Terus, oke, coba kalau yang ini, ada yang tahu nggak kapan kita gunakan kata let, kapan kita gunakan kata live?
Good. Gampang ya? Jawabannya lab. Jadi kalau let itu biasanya kita untuk to permit atau to allow, jadi memperbolehkan seperti itu. Atau bisa juga request, let's go, kayak gitu. Nah, meanwhile kalau to leave itu untuk to go away from, gitu. Leave it atau ini to put in a place, maksudnya contohnya kayak leave it on the table. Gitu. Tinggalkan itu di meja. Ini gampang nggak sih? Borrow sama lend, mungkin ada yang bisa. Chris had an accident while she was driving the motorcycle that her niece had. Ya, lent her. Good. Jadi kalau borrow itu untuk seseorang yang eh, meminjam, ya. Lend, oke. Lend itu adalah yang meminjamkan. Seperti itu. Jadi jangan sampai keliru. Chris mengalami kecelakaan ketika dia itu menyetir motorcycle yang sepupunya ponakannya pinjamkan ke dia. Gitu ya. Oke. Terus habis itu ada kata ini dulu deh. Lay sama lie. Oke, lay dan lie. Yang artinya adalah sama-sama berbaring, rebahan. Seperti itu. Tapi, jadi lie ini bukan hanya bohong ya, teman-teman. Bukan hanya bohong, tapi di sini artinya adalah berbaring. Seperti itu. Lay itu juga berbaring. Seperti itu. Tapi perbedaannya adalah, nah, perbedaannya itu ada di maknanya. Seperti itu ya. Jadi kalau lay, itu memang kalian itu menaruh sesuatu dan itu terbaring di suatu tempat seperti itu ya. To place something down flat, berarti ya ya seseorang atau kalian atau siapapun itu ya menaruh itu secara flat di suatu tempat. Meanwhile kalau lie itu ya kalian mager gitu. To be in a flat position on a surface. Jadi kalau kalian tuh ngomong mager itu bukan laying sudah bukan laying ya tapi lying seperti itu ya teman-teman. Gitu. Jadi kalian yang memang I'm lying down on my bed gitu. Jadi kalian memposisikan diri kalian sendiri secara flat position atau on a surface. Coba yang ini apa kira-kira jawabannya? Hmm, hmm, yo bener, yo kurang tepat. B, B, ya. Jangan lupa dengan eh grammarnya ya. Jadi di sini kita gunakan was angry, di mana itu past tense gitu ya. My mother was angry, marah, because my brother, saudara saya, titik-titik his dirty coat on the floor. Jadi dia, saudara saya apa sih, menaruh gitu kan. Menaruh his dirty coat on the floor. Jadi kan someone itu menaruh sesuatu yang flat. Jadi kita gunakannya lay. Tapi karena ini past tense, jadi kita gunakannya lay. Gitu teman-teman. That's it about lay dan lie. Seperti itu ya. Gitu. Jadi ini juga bagian daripada grammar. Sometimes dia keluar, sometimes tidak. Tapi masih dipakai. Oke, sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan? Aman ya? Okay, because it's already 8:35, so let me finish our class this evening. Thank you so much for coming. Thank you so much for attending this Zoom meeting this evening. See you when I see you everyone. Semoga bermanfaat ya.
dan mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night. You're welcome.